Selamat malam, teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas Hidup Jokowi! semua presiden Indonesia dari Soekarno sampai Prabowo. Kalian tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau, suku budaya dan agama, etnis, dan bahasa. Sebentar. Nah, sepertinya kurang naik. Ini pas lah ya. Oke. Jadi, seperti yang saya sudah bilang bahwa Indonesia memiliki 8 presiden. Kita sudah berdiri dari tahun 1945 sampai tahun ini. Kita sudah merdeka selama 80 tahun, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Indonesia itu seperti yang kalian tahu memiliki 8 presiden sampai saat ini ya. Nggak tahu nanti ke depannya. Jadi mulai dari presiden pertama. Presiden pertama adalah Soekarno. Dia menjabat dari tahun 1945 sampai tahun 1967 ya. Ya kan? Soekarno dikenal sebagai bapak proklamator, sang singa podium, putra sang fajar, apalagi julukannya ya. Presiden Republik Indonesia. Apalagi julukan Presiden Soekarno, masih banyak pokoknya ya, banyak banget lah julukannya ya. Oke. Prestasinya jelas, proklamasi kemerdekaan, ya kan? Perjanjian Linggarjati, Konferensi Asia Afrika 1955, dan puncak kejayaannya itu setahu saya pada tahun 60-an ya, puncak kejayaannya 1960-an. Dan pada tahun 1965, oh ya, kita bahas proyeknya dulu ya. Proyek Soekarno itu banyak sekali. Ada mercusuar, GBK, Monas, apa lagi ya? Banyak lah. Dia juga berhasil memeras 2 negara adidaya sekaligus, Amerika dan Uni Soviet. Suatu prestasi yang cukup besar gitu ya. Nah, presiden lain mungkin tidak akan mampu gitu ya, seperti Soekarno. Oke, puncak kejayaannya pada tahun 60-an. Juga saat Soekarno dia juga pernah di tahun 1959 dia mengeluarkan dekret presiden ya, 5 Juli ya, dekret presiden 5 Juli. Oke, kalau tentang isinya kalian bisa cari sendiri, saya malas jelasin ya. Dan mungkin saya buatin di video terpisah lah ya pada dekret presidennya, yang jelaskan secara rinci, secara matang, dan secara terstruktur pastinya, jika kalian mau. Oke. Soekarno jabatan terakhirnya pada tahun 1967, tepatnya pada dia mengeluarkan atau memberikan mandat langsung pada Soeharto selaku komandan operasi. Oke. Oke. Dan puncaknya saat tahun 1965,
pada saat PKI memberontak pada tahun 1965. Disitulah akhir-akhir jabatan Soekarno. Tuh, 6 jenderal dan 1 perwira diculik dan dieksekusi di Lubang Buaya. Oke, itu aja. Itu presiden pertama. Lalu ke presiden kedua. Yang kedua, Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan. Dia dikenal sebagai pahlawan rakyat ya, karena berhasil menumpas PKI. Dia juga berhasil membawa stabilitas ekonomi, membangun jalan, jembatan, waduk, apalagi ya, banyak lah pokoknya kalau pembangunan dia. Dia ada juga kekurangan, suara rakyat dibungkam, kebebasan berpikir dibatasi, apalagi dan lain-lainnya pokoknya ya, yang pro rakyat tuh nggak ada lah di Soekarno tuh nggak ada ya, pro rakyat nggak ada itu ya. Dan puncaknya pada tahun 1998 di Mei, tepatnya 21 Mei 1998, Soeharto menyerah karena mahasiswa demo berburu-buru turun ke jalan menuntut Soeharto mundur dari jabatan presiden ya. Di situ pokoknya terjadi banyak sekali kerusuhan ya, banyak sekali terjadi. Ada pemerkosaan massal, terus juga pembakaran, pembunuhan, tragedi Trisakti atau apapun lah, penembakan sama lah tragedi Trisakti ya. Maaf, ada suara motor. Dan masih banyak lagi ya. Apa lagi cuy? Oh, orang-orang hilang ya, seperti banyak orang hilang pada tahun begitu ya, banyak ya. Citukul ya salah satunya yang hilang mas, lupa. Banyak orang yang hilang ya. Nah oke, itu aja ya. Dan akhirnya digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Lanjut ke presiden ketiga yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie ini kepanjangannya Bacharuddin Yusuf Habibie. Meskipun jabatannya singkat, tapi warisannya besar untuk bangsa ini ya. Warisannya sangat besar, oke? Ini sangat besar. Oke, jadi sangat besar ya warisannya untuk bangsa. Dia juga berhasil memulihkan rupiah dari 17.000 ke 6.500. Itu prestasi ekonomi. Tetapi jabatannya singkat. Dia juga membuka kebebasan pers dan ya, yang paling gila ialah Habibie ini, dia memerdekakan Timur Leste ya, Timur Leste. Dia memerdekakan Timur Leste. Gila nggak? Gila. Soeharto bertahun-tahun memperjuangkan Timur Leste. Habibie gak level bos. Oke, udah itu aja untuk B.J. Habibie. Lanjut ke presiden keempat, Abdul Rahman Wahid, dikenal sebagai pluralis dan humoris. Dia juga dikenal sebagai apa ya, bapak pluralisme Indonesia. Jabatannya juga nggak terlalu lama, dia juga lumayan singkat bisa dibilang ya. Yang 11-12 sama Habibie. Dia pro rakyat. Kebijakannya menguntungkan untuk rakyat, tidak untuk pejabat-pejabat di sekitarnya yang pasti ya. Tidak seperti yang presiden sebelum-sebelumnya pasti. Prestasi Abdul Rahman Wahid itu apa ya? Prestasinya apa cuy? Prestasi Abdul Rahman Wahid saya lupa lagi apa cuy prestasinya. Bang Abdul Rahman Wahid ada prestasi? Ada sih, memang ada. Itulah pokoknya.
Oh, prestasinya dia ini apa namanya? Ya tadi itu dia membuka lebih lebar lagi ruang berpendapat. Bangsa Tionghoa apa namanya bangsa Tionghoa di apa ya bisa dibilang ya, yang dulu ditindas tahun 98 akhirnya dipulihkan pada era kepemimpinannya Abdurrahman Wahid ya. Mungkin itu aja. Dan di masa terakhir jabatannya sebelum dia dilengsarkan, dia memberanikan diri mengeluarkan dekret presiden yang berisi membekukan lembaga negara, DPR dan MPR. Itu salah satu kebijakan paling kontroversialnya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Oke, kita lanjut ke presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri bisa dibilang presiden perempuan pertama Republik Indonesia ya. Prestasinya apa ya, saya nggak tahu prestasi Megawati apa, pokoknya dia lebih apa ya, saat Indonesia masih mencari jati dirinya ya, Megawati ini kayak penyelamat gitu, penyelamat saat Indonesia benar-benar baru reformasi, benar-benar baru memulai babak baru. Nah, Megawati sebagai penyeimbangnya bisa dibilang ya. Itu aja mungkin yang bisa gue bahas dari Megawati. Selanjutnya kita lanjut aja ke presiden ke-6, kita main kebut aja ya. Presiden ke-6 atau dikenal SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, latar belakang militer sama seperti Soeharto. Maaf Soeharto nggak gue bahas latar belakang militernya ya, kenapa sekalian udah tahu. Nah, SBY ini juga latar belakangnya militer. Dia juga presiden yang pertama kali langsung dipilih oleh rakyat ya. Dia juga apa namanya memberikan bantuan operasional sekolah. Juga dia memperluas lagi ala demokrasi Indonesia. Apalagi itulah ya. Dia bapak demokrasi lah, dikenal sebagai bapak demokrasi. Lanjut ke presiden paling itulah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dia datang sebagai rakyat biasa, bukan tokoh partai besar, bukan jenderal, bukan apa ya, bukan pengusaha, bukan wartawan, bukan pejabat pastinya. Dia datang dari rakyat biasa. Dulu dia adalah seorang tukang kayu. Anda ditunjuk jadi wali kota Solo, naik jadi gubernur DKI Jakarta, terus naik jadi presiden Republik Indonesia. Salah satu apa namanya prestasi Jokowi, dia membangun ibu kota Nusantara. Itu yang gue inget itu doang sih. Banyak sebenarnya prestasi Jokowi, tapi jangan disebut aja, nanti beliau segan gitu kan ya. Wah, banyak banget prestasi. Oke, kita lanjut guys ke presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto dikenal sebagai presiden dengan latar belakang militer juga. Dan Indonesia saat ini memasuki babak baru lagi. Mana negeri ini tepatnya pada tanggal 25 Agustus ya tahun ini, 25 Agustus. Jadi demo besar-besaran di Indonesia, tapi untungnya demo itu sudah mereda. Banyak korban berjatuhan, banyak korban yang hilang di era Prabowo. Apa mungkin Orba 2.0 tiba atau tidak? Prestasi Prabowo belum terlalu kelihatan, tapi salah satu prestasinya program MBG udah kelihatan ya, tapi ya,
yang yang MBG yang itu pokoknya nggak usah dibahas ya, yang itu nggak usah dibahas. Dan banyak sekali berita-berita yang seperti korupsi ya, atau yang Pertamina elannya Prabowo ya, benar, Pertamina korupsi gede-gedean hampir 1,2 triliun itu ya, gila banget itu. Terus juga masih banyak lagi ya, di era Jokowi juga banyak banget yang korupsi. Di era semua presiden nggak ada gitu ya, nggak ada gitu satu aja yang nggak ada korupsinya beritanya, nggak ada kayak dari presiden pertama sampai sekarang korupsi semua memang nggak ada koruptor ini. Ya udah, itu aja mungkin yang bisa kita bahas. Terima kasih semuanya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Selamat malam. Hidup